Pelatihan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone ini diikuti oleh pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung di lapangan Aeromodeling Lanut Palembang. Dengan arahan instruktur, para pegawai DJP Sumsel dan Kepulauan Babel ini mengikuti dengan serius pelatihan penggunaan drone. Satu aja. Masuk dah. Masuk. Kamu arahnya jangan berpokok itu. Terus stop. Kamu ke pojok aja. Penggunaan pesawat tanpa awak atau drone ini untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor perkebunan dan pertambangan. Pesawat drone ini digunakan untuk pemetaan dan mengetahui kondisi sebenarnya suatu perkebunan sawit dan karet, serta pertambangan yang terkadang secara luas mencapai ratusan hektar. Di wilayah Sumsel dan Babel sendiri memang banyak didominasi perkebunan dan tambang. Auto. Lari, Mas. Lari. Lari, Pak. Lari apa yang Pada sektor ini tidak dipungkiri ada pengusaha yang mengemplang pajak dengan memanipulasi lahan garapannya, dan ini terlihat dari jumlah penerimaan pajak dari sektor yang terbilang tidak rasional dibandingkan dengan luas area perkebunan dan pertambangan di kedua wilayah ini. Ini bisa diaplikasikan dalam kegiatan penggalian potensi pajak itu. Jadi untuk mengawasi kegiatan wajib pajak, khususnya untuk kegiatan di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ini memang kalau dalam kewajiban perpajakannya kita mengenal adanya sistem self assessment, jadi di mana wajib pajak itu mempunyai hak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak itu secara sendiri. Nah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak memang menerima laporan tersebut atau laporan dari wajib pajak. Nah, namun demikian kita punya hak untuk melakukan pengawasan. Nah, salah satunya caranya seperti itu. Jadi laporan dari wajib pajak itu kita cocokkan dengan kegiatan ini. Contohnya di sektor perkebunan ini ya. Di sektor perkebunan bisa saja wajib pajak melaporkan bahwa areal yang dia miliki sebesar misalkan 500 hektar gitu. Nah, terus kemudian kita coba dengan alat ini. Memang dengan perangkat-perangkat yang lain mungkin bisa, tapi namun demikian ini lebih kita rasa lebih efektif. Pesawat tanpa awak ini dikendalikan secara manual dan auto dengan komputerisasi yang dilengkapi kamera, sehingga bisa dilakukan pemotretan dan perekaman gambar sebenarnya dari kondisi perkebunan dan tambang. Dengan menggunakan drone, maka perusahaan wajib pajak tidak dapat lagi mengelak dari kecurangan yang dilakukannya karena teknologi drone dapat membaca luas area dengan mendekati kebenaran 99%. Kegiatan ini kan baru membentuk banyak pilot untuk bisa mengoperasikan drone. Tujuan pelatihan ini. Nah, begitu udah banyak pilot yang bisa dibentuk, ini akan mempercepat proses bahwa kita bisa memperoleh data pembanding. Data pembanding karena sebelumnya ya dengan sistem perpajakan yang kita lakukan saat ini kan self assessment bahwa wajib pajak boleh melaporkan dan dianggap benar sepanjang tidak ada data lain. Inilah fungsinya alat ini sebagai tools untuk memperoleh data pembanding. Kalau misalnya tadi di kebun, oh iya ini sudah umur sekian tahun, sama nggak di SPT-nya. Nah, kalau ternyata tidak sama, kita sampaikan. Berdasarkan penerimaan pajak tahun 2014 lalu, sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi 9,48% atau terendah. Industri pengolahan sebesar 17,36%, perdagangan besar dan eceran 17,36%, konstruksi 11,03%, administrasi pemerintahan 10,61%, dan sektor lainnya 34,16%. Aprianto, PAL TV. Yang udah ada autopilotnya beda. Satu itu jadi